tangan, ya man ya Rasulullah, ada Rasul yang nggak mau masuk surga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Bu, Nabi nggak bilang man Allah dakhalal jannah, harus man ata'ani dakhalal jannah. Nabi nggak bilang siapa yang taat pada Allah dia akan masuk surga, siapa yang durhaka sama Allah dia nggak mau masuk surga. Nggak gitu Nabi Muhammad bilang. Tapi Nabi Muhammad bilang, siapa yang taat padaku dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka padaku, meninggalkanku, berarti dia emang nggak mau masuk surga. Artinya bahwa kamu menuju Allah harus lewat pintunya Nabi Muhammad. Kamu taat kepada Allah harus di belakangnya Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak seneng, nggak demen, nggak cinta sama Nabi Muhammad, berarti kamu enggan untuk bersama dengan Nabi Muhammad. Artinya kamu enggan untuk masuk ke dalam surga. Mahma amilti ma'amilti, mau ibadah kamu sundul langit sekalipun, kamu nggak mau sama Nabi Muhammad, surga nggak mau sama kamu. Harus lewat Nabi Muhammad. Pintunya Allah, jalannya Allah, harus lewat Nabi Muhammad. Makanya kenapa bulan Rabiul Awal kita senang, kita hadir majelis maulid, kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang bilang kalian berlebihan sama Nabi Muhammad, kalian mendewakan Nabi Muhammad, kalian menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngomong kayak begitu, dia pasti adalah orang yang gak paham urusan, gak paham, gak nyampe. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad. Bu, ibadah itu apa sih? Kamu mau mendekat kepada Allah gimana caranya? Sholat. Iya, kamu harus sholat. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tapi sholat nih, kamu sholatnya nggak sah kecuali kalau kamu cara sholatnya ikut cara sholatnya Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, kata Nabi. Kayak gimana Rasul cara kami sholat? Jangan ngarang sendiri ya. Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Maka kita sholat duhur kayak Nabi Muhammad sholat duhur. Kita sholat asar kayak Nabi Muhammad sholat asar. Kita nggak boleh sholat abis asar, sholat sunnah abis asar kita nggak boleh sholat. Katanya sholat ibadah, iya. Tapi Nabi Muhammad bilang la sholata ba'dal asar, nggak ada sholat sunnah abis asar. Kita pun nggak boleh sholat abis asar karena Nabi Muhammad melarang kita sholat abis asar. Sholat sunnah. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan kalau kamu lihatin sholat ibadahmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dalam sholat ngadep Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di akhir sholat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Saudaraku sekalian saya muliakan, bagian dari sholat. Sholatmu adalah munajatmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di akhir sholat kamu nggak sah sholatnya kecuali sesudah kamu ucap salam kepada Nabi Muhammad. Dan ucap salamnya kamu nggak bilang, kamu kan lagi ngadep Allah nih, kamu ucap salam nggak disuruh bilang Allahumma balligh ilan nabi assalam, Allahumma balligh ala nabi assalam, ya Allah sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad. Enggak, Allah nggak suruh kamu bilang kayak begitu. Kita nggak diminta untuk nih saya lagi sholat, saya lagi ngadep sama Allah, tapi saya juga harus ucap salam kepada Nabi Muhammad. Kita nggak bilang ya Allah sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad, nggak gitu. Tapi nih kamu lagi sholat ngadep sama saya, kata Allah, kamu ucap salam sama Nabi Muhammad. Gimana cara saya ya Allah buat ucap salam sama Nabi Muhammad? Baca
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi. Salam untukmu wahai seorang nabi. Nah, kita kan lagi ngadepnya sama Allah. Kok salamnya untuk Nabi Muhammad pakai bahasa engkau? Salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Kita lagi ngadep Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Sebab ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad adalah jalanmu menuju Allah. Sebab kamu nggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Maka salatmu adalah penghadapanmu kepada Allah dan ucapan salammu kepada Rasulullah.